Selamat malam semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran basis data berbasis video. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, materi yang akan kita pelajari adalah namanya manipulasi data. Kita akan menuju ke ini tadi ya, kita akan menuju ke menampilkan data. Jadi untuk menampilkan data biasanya kita akan menggunakan ini ya, klik kanan edit top. Nah sekarang saya mengajarkan satu cara menggunakan coding, yaitu select ya, select ya. Jadi select bintang from. Nah misalnya kita mau menampilkan lagi misal 4 data teratas gitu, maka pilihannya adalah select top 4 bintang from dozen, execute, maka dia akan muncul 4 data teratas. Kalau kita select 6 bintang from dozen, maka yang muncul adalah 6 teratas gitu ya. Nah kalau misalnya saya mau menampilkan data dari bawah, bagaimana caranya? Apakah select bottom atau select down? Itu tidak ada ya. Jadi kita tetap seperti ini, supaya bisa jelas nampak, saya buat 2 saja. Select top 2 ya, bintang from dozen, kita buat order by ya, kode. Nah ini kalau kode dozen mau ada di sini seharusnya langsung muncul, bisa di spasi lah gitu ya, kode dozen. Baru kita menggunakan prinsip ascending descending ya, berarti ini descending gitu ya, karena dari bawah. Kita execute. Oke, silakan dilihat, ini muncul 2 data dari bawah yang diurutkan berdasarkan kode dosen. Jadi gunanya ini adalah waktu kamu melihat data, itu bisa kamu lihat data yang terbawah. Kapan ini digunakan? Ya bisa saja digunakan waktu mau mengecek nilai mahasiswa. Siapa nilai mahasiswa yang terendah paling bawah, misalnya 7 terendah dari bawah. Ya ini disinilah kamu menggunakan. Kalau saya mau lihat 4 data dari bawah, ya select 4 saja seperti ini. Oke ya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Ya. Silakan tambahkan 2 data lagi ke dalam tabel dosen, tetapi dengan cara yang seperti ini. Insert into dosen, value segala macam, kemudian langsung select bintang from dosen. Seperti ini punya saya. Kita jalankan sekaligus bersamaan. Apakah bisa langsung begitu dimasukkan langsung tampil data dari tabel dosen tersebut? Kita execute langsung seperti ini. Ternyata bisa. Ya, jadi ketika kamu jalankan ini bersamaan, tidak mesti ini dulu dijalankan, baru ini dijalankan. Ternyata setelah kita coba, ini semua bisa dijalankan sekaligus. Oke, berikutnya kita ada di sini. Kita masih belajar menampilkan data. Ada namanya select, ya. Kemudian nama filenya yang kita ambil tidak lagi menggunakan bintang. Jadi di sini select nama dosen, alamat from dosen. Nah, kalau sejalankan yang ini, kita lihat hasilnya. Maka yang muncul hanya nama dosen dan alamat, ya. Kode dosen tidak dimunculkan lagi. Jadi perbedaan antara bintang dengan nama filenya saja adalah ketika kita select bintang, berarti kita menampilkan semua fil dan semua data yang ada di satu tabel. Ketika kita select nama filenya, contoh nama dosen, alamat, maka yang muncul hanya nama dosen, alamat. Ini sangat berguna ketika kamu mau mengecek tabel yang ada di database kamu, terutama pada recordnya. Sehingga kamu tidak perlu klik kanan, ya, edit top lagi, edit top lagi. Dengan ini lebih cepat, lebih efisien, ya. Kita berikutnya ada ini, select all nama dosen from dosen. Oke, select all nama dosen from dosen. Kita tes, ada all-nya. Berarti kalau all itu tampilkan semua nama dosen from dosen.
Kemudian ada select distinct ya di sebelah sini. Distinct artinya adalah data yang sama hanya ditampilkan satu kali saja. Kalau ada data yang sama ya, misalnya alamat, kita execute. Seharusnya di alamat kita itu ada 12. Kalau kita tes lagi select bintang. Oke, sekarang kita lihat dari 12 ya alamat ya 9 yang berisi itu tidak ada yang sama. Yang sama adalah yang 0. Sehingga ketika kita select distinct, maka nolnya hanya muncul satu kali saja di sebelah sini. Jadi distinct itu untuk menampilkan alamat ya yang sama itu hanya sekali saja. Jadi ini sangat berguna ketika kamu mau mencari alamat yang sama gitu ya. Tentunya nanti ada order by dan segala macam. Oke. Sekarang kita ada lagi menampilkan data, tetapi dia spesifik adalah namanya saja. Misalnya namanya ada si Ribo. Kita mau menampilkan data si Ribo saja. Ya, caranya adalah seperti ini. Select bintang from dosen, ya, tampilkan semua. Cara bacanya, tampilkan semua data yang ada di tabel dosen di mana nama dosennya adalah Ribo. Kira-kira begitu logika untuk berpikirnya. Ya, kita execute. Ya, ini dia akan tampil hanya data yang kita inginkan saja. Jadi bukan semuanya lagi. Walaupun kita panggilnya semua. Nah, tetapi di belakangnya kita memberikan kriteria yaitu di mana, ya. Di mana berarti sudah kriteria bahwasannya nama dosennya harus adalah Ribo. Kalau selain Ribo berarti tidak tampil. Kira-kira seperti itu. Ya, berdasarkan kode dosen juga bisa. Saya mau tampilkan yang kode dosennya hanya A001. Kita execute. Seperti ini. Kalau saya mau menampilkan tabel dosen yang kode dosennya A013, ini kan tidak ada. Kita coba tes jalankan. Maka hasilnya adalah tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena kita tidak punya data A013. Kita punya A012 yang terakhir. Seperti ini. Betul? Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau menampilkan data alamat yang langsung ada 2 nama jalan. Kalau ini kan tadi 1 ya. Namanya 1, kodenya juga 1. Sekarang semau yang langsung 2 ya, Jalan Kejaksaan dan Jalan Perintis. Codingnya seperti ini. Jadi select bintang from dosen where alamat in, ada tulisan in-nya. Berarti in itu berarti include ya, include semua yang kita masukkan. Kita execute. Inilah hasilnya. Jadi in berarti yang Jalan Kejaksaan tampilkan, yang Jalan Perintis tampilkan. Oke, kita next ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ini. Ini adalah kasus yang harus dipecahkan oleh mahasiswa masing-masing. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menampilkan data pada nama dosen yang huruf depannya R. R ya, berarti tadi si Ribo masuk. Ya, si Ribo masuk, si Rafael masuk, si Richard masuk. Kira-kira bagaimana caranya? Silakan mahasiswa diskusikan atau silakan mahasiswa pikirkan dan silakan mahasiswa ketikkan kodenya dan dieksekusi atau dijalankan ya. Sebelum saya melanjutkan videonya. Serasa kamu semua sudah mendapatkan jawabannya. Kalau ada yang belum, ya inilah jawabannya. Kalau ada yang mendapatkan jawaban lain dari yang sebuah, ya misalnya ada tanda persen, itu juga sama, boleh. Ya, jadi banyak cara. Jadi cara yang saya gunakan adalah select all nama dosen, tampilkan semua nama dosen dari tabel dosen di mana karakter sebelah kiri pada nama dosen yang diambil 1 adalah sama dengan R. Ya, ini kemudian di order lah ya. Order ini nggak ada pun sebenarnya tidak masalah. Jadi kalau dijalankan, ya, dia akan mengurutkan nama dosen yang huruf depannya R dari sesuai alfabet. Ini kan R, Rafael, Richard, Ribo gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita ada namanya mengupdate data. Jadi kita sudah insert, select ya. Sekarang kita update. Update tidak ada yang istimewa. Update itu berarti memperbaharui, bukan menghapus, bukan memasukkan yang baru, tetapi memperbaharui. Jadi namanya misalnya tadi Ribo, kita ganti si Gilbert.
namanya si Johnny kita ganti misalnya jadi si Bambang. Jadi perintahnya adalah update, baru set segala macam ya. Sekarang kita tes update yang kode dosennya A001 seperti coding ini. Jadi kalau tadi kita lihat, saya coba cek dulu biar kita sama persepsinya. Untuk data dosen A001 itu namanya adalah Rafael. Kita ganti si nama Rafael ini menjadi si Gilbert. Ya, jadi update dosen set nama dosen sama dengan Gilbert, where kode dosen A001. Kemudian set test select bintang from dosen langsung ya. Tes, execute. Oke, tadi Rafael sudah berganti menjadi Gilbert ya. Oke, silakan diperhatikan. Artinya saya mengganti nama si Rafael menjadi si Gilbert. Ya. Kita next. Nah, sekarang kita mengganti nama dosen dan alamatnya sekaligus. Jadi bisa diganti dua-duanya sekaligus. Sekarang A002. A002 harusnya ada namanya ada Ribo. Alamatnya ada Jalan Kejaksaan nomor 32. Kita akan ganti menjadi si Bambang dengan alamatnya Jalan Inspeksi nomor 15. Kita tes jalankan. Kita execute. Nah, ini sudah berubah jadi Bambang Jalan Inspeksi nomor 15 ya. Update hanya seperti itu, tidak ada yang istimewa. Jadi silakan nanti kamu update ya, ganti yang 3 data ini. Saya rasa saya langsung ke delete saja, karena yang update ini nanti kamu tinggal copy saja dari atas, ganti-ganti sudah bisa ya. Kemudian untuk menghapus data ya, menghapus data. Perintahnya seperti ini. Jadi kita menghapus data sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kita kalau kemarin kita drop itu berarti menghapus semuanya. Kalau drop berarti menghapus satu baris, atau drop menghapus satu tabel. Kalau ini menghapus sesuai kriteria. Misalnya saya mau menghapus yang datanya adalah Jalan Perang nomor 13. Coba kita lihat Jalan Perang nomor 13 berarti A003 ya. Kita tes ya, kita tinggal blok, tinggal di execute. Maka hasilnya adalah yang A003 tadi sudah hilang ya, sesuai kita hapusnya adalah Jalan Perang nomor 13. Jadi kalau kamu mau menghapus sesuai dengan kode A012 ya bisa juga seperti ini. Tinggal di blok. Berarti A012 ya, yang ini ya. Execute. Maka A012 juga hilang. Jadi kita bisa menghapus sesuai dengan alamat, ataupun sesuai dengan kode, ataupun sesuai dengan nama. Kasus yang berikutnya yang saya akan uji ke kamu adalah, coba silakan, ini seharusnya sudah bisa. Yang mau saya uji adalah yang bawah yang huruf merah, tetapi yang hitam ini nanti dikerjakan dulu. Bagaimana cara menghapus record nama dosen yang huruf awalnya S? Ya mirip-mirip seperti yang tadi select ya. Kalau kamu memahami, kamu seharusnya bisa untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, saya akan berikan kesempatan kepada kalian untuk menjawab sebelum saya melanjutkan videonya. Baik, serasa kamu sudah mendapatkan jawaban, tetapi untuk yang belum, inilah jawabannya. Delete from dosen, where left sama dengan yang select tadi. Where left dalam kurung nama dosen, 1 sama dengan S, select bintang from dosen untuk menampilkan ya. Kita tes. Berarti kalau ini berarti Selina Surya akan hilang. Kita tes, execute. Ya, Selina dan Surya sudah hilang. Oke? Baik, pembelajaran saya sampai di sini dulu ya. Jadi terima kasih ya kepada mahasiswa yang sudah memperhatikan dan mendengarkan. Semoga yang dipraktekkan itu bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di pertemuan akan datang, dan ingat senantiasa semangat.